semuanya, perkenalkan nama saya Stella Kometa Febriana dengan NIM 182244035. Pada presentasi kali ini saya akan membahas implementasi digital watermarking menggunakan metode Coach and Zhao dengan transform domain DCT sebagai implementasi dari ujian akhir semester mata kuliah sistem multimedia dari kelas K01. Next, pada tugas kali ini saya akan menggunakan foto wajah saya dengan domain grayscale 8 bit berukuran 512 x 512 pixel, lalu akan diisipkan payload berupa nama saya ke dalam citra menggunakan modifikasi koefisien DCT. 5 tujuan utama saya mengerjakan tugas kali ini. Yang pertama adalah untuk mengimplementasikan digital watermarking menggunakan transform domain DCT, lalu melakukan modifikasi nilai pada makro blok citra, lalu menyisipkan payload berupa identitas kita, lalu menguji apakah payload tersebut dapat diekstrak kembali, dan yang terakhir saya akan mengevaluasi kualitas hasil menggunakan metrik objektif. Hot image yang saya gunakan berupa citra grayscale 8 bit dengan ukuran 512 x 512 pixel sehingga total pixel menjadi 262.144 pixel, dan payload yang saya gunakan adalah teks dari nama saya pribadi Stella Febriana yang terdiri dari 15 karakter. Nanti akan kita bahas lebih lanjut karena satu karakter ASCII direpresentasikan oleh 8 bit, maka totalnya menjadi 120 bit 15 x 8. Oke, next kita bakal bahas konsep dasar watermarking. Watermarking digital itu apa sih? Watermarking digital adalah proses menyisipkan informasi tersembunyi dalam suatu media digital. Terdapat dua tahapan utama. Yang pertama adalah tahapan embedding dengan rumus I W kecil sama dengan embed dalam kurung I, W. I direpresentasikan sebagai citra asli, W adalah watermarknya, dan I W kecil adalah citra hasil penyisipannya. Jadi, output pada tahapan ini adalah gambar baru yang secara visual hampir mirip dan hampir sama dengan gambar aslinya. Tahapan yang kedua adalah tahapan extraction, di mana tahapan ini watermark akan dipulihkan kembali dari citra. Oke, jadi secara garis besar tujuan dari watermarking yang pertama adalah authentication, di mana memverifikasi keaslian citra, lalu kita akan melakukan copyright protection, di mana kita akan melindungi keaslian citra dan melindungi hak cipta pemilik, lalu identification yaitu mengidentifikasi sumber atau kepemilikan konten. Jadi secara garis besar watermarking digital itu terdiri dari dua jenis. Yang pertama spatial domain, yaitu penyisipan langsung ke pixel, sedangkan transform domain itu penyisipannya langsung ke frekuensi, contohnya adalah DCT dan DWT. Metode pada tugas kali ini kita akan menggunakan transform domain, tepatnya menggunakan metode DCT. Jadi berikut adalah image original yang saya masukkan ke dalam kode. Dari image original ini akan diubah menjadi host image, lalu ke domain grayscale, baru akan di resize ke ukuran 512 x 512 pixel, lalu akan disisipkan payload yang akan dirubah ke binary, lalu di situ akan dipartisi menjadi 8 x 8 blok, lalu akan dilakukan metode transform domain DCT yang dilakukan embedding Coach and Zhao, lalu akan dilakukan IDCT dan akan dilakukan watermark image, terakhir akan di extraction, dan yang terakhir akan muncul output PNXR. Lanjut, saya akan menjelaskan metode transform domain Coach and Zhao. Jadi sejarah singkatnya, Coach and Zhao ini digunakan untuk digital copyright. Metode ini adalah metode yang bekerja pada domain frekuensi sehingga watermark lebih tahan terhadap manipulasi. Metode pertama memindahkan watermark yang terdiri dari spatial domain ke frekuensi domain. Kelebihannya apa sih? Dari metode transform domain Coach and Zhao ini, kelebihannya ada 3. Yang pertama, robust terhadap kompresi JPG. Yang kedua, kualitas visual yang dihasilkan akan lebih tinggi. Dan yang ketiga, lebih aman. Oke, aku akan bahas lanjut ke metode DCT. Jadi metode DCT ini ditemukan oleh Nasir Ahmed pada tahun 1974. Fungsinya itu mengubah spatial domain ke DCT lalu ke frekuensi domain. Jadi DCT ini digunakan untuk mengubah citra menjadi representasi frekuensi sehingga watermark tidak disisipkan langsung ke pixel. Jadi nilai tabel pada kuantisasi yang didapatkan dari frekuensi DCT itu 2 dimensi yang meliputi DC dan AC. DC adalah output energi utama dan AC adalah detailnya. Oke, apabila kita sudah melakukan tahapan yang pertama, yaitu mengubah original image menjadi host image dengan skala grayscale, lanjut kita akan melakukan partisi makro block. Jadi, sebelum proses DCT diterapkan, host yang berukuran 512 x 512 pixel kita ubah menjadi blok-blok kecil berukuran 8 x 8 pixel. Maka total blok yang dihasilkan adalah 4096 blok. Dengan apa kita penggunaan 8 x 8 blok? Karena makro blok 8 x 8 itu sesuai dengan standar kompresi JPEG. Lalu setiap blok diproses secara independen untuk embedding watermark, dan dengan 4096 blok total jumlah yang tersedia, payload yang digunakan hanya 120 bit, artinya kapasitas embedding sangat mencukupi. Setelah citra dibagi menjadi 8 x 8 blok, maka dilakukan transformasi DCT. Jadi setiap blok dirubah menjadi representasi frekuensi. Secara umum hasil DCT ini akan dibagi menjadi 3 wilayah. Yang pertama adalah low frekuensi, yang kedua adalah high frekuensi, dan yang ketiga adalah mid frekuensi. Oke, aku mau menjelaskan yang low frekuensi. Jadi low frekuensi ini energinya besar, lalu dia membawa struktur utama gambar dan sangat terlihat oleh mata. Contohnya adalah bentuk wajah, pencahayaan, dan area dominan. Jika watermark ini disisipkan di sini, maka gambar yang awalnya berubah jelas menjadi tidak berubah jelas dan kualitas gambar akan turun. Lalu high frekuensi, karakteristiknya adalah yang pertama detailnya kecil, yang kedua bertekstur, dan ketiga memiliki noise. Jika watermark disisipkan di sini,
Gambar menjadi mudah hilang dan tidak tahan terhadap kompresi JPEG. Lalu yang terakhir adalah mid frekuensi. Karakteristiknya adalah keseimbangan kualitas, cukup stabil, dan perubahan ini sulit dilihat. Maka dari itu, metode Koch and Zhao memilih midband untuk embedding. HVS atau Human Visual System menjelaskan bahwa mata manusia sensitif pada frekuensi rendah, tetapi kurang sensitif terhadap perubahan kecil di area menengah. Oleh karena itu, kita memilih 3 koefisien, yaitu C1, C2, dan C3 secara acak di area midband untuk merepresentasikan satu bit. Contohnya, bit 1, di mana bit 1 ketentuannya C3 harus terkecil di antara ketiganya, di mana C3 kurang dari C2 kurang dari C1, atau enggak C1 dan C2 boleh sama, terserah, yang penting C3 adalah nilai terkecil. Apabila tidak sesuai dengan itu, buat C3 menjadi paling kecil di antara ketiganya, dan bit 0 merepresentasikan C3 harus terbesar di antara ketiganya. Apabila tidak sesuai, buat C3 lebih besar dari ketiganya. Apabila nilainya invalid, maka C3 harus berada di tengah-tengah antara C1 dan C2. Apabila tidak sesuai, abaikan saja dan langsung ke blok berikutnya, karena mungkin sudah mengikuti pola antara nilai bit 1 dan bit 0. Oke, tahapan selanjutnya adalah tahapan pre-processing citra. Proses berjalan dari pembacaan citra awal, lalu dikonversi dan diresize ke dimensi standar 512 x 512 piksel. Misalnya, pada citra awal saya memiliki 1280 x 1028 piksel, lalu diresize menjadi ukuran 512 x 512 piksel. Lalu akan dikonversi ke grayscale dengan rumus gray sama dengan 0,299R ditambah 0,587G ditambah 0,114B. Lalu diresize menjadi 512 x 512. Kenapa grayscale dipilih? Karena grayscale dipilih untuk mengurangi kompleksitas komputasi. Parameternya adalah alpha sama dengan 10. Artinya apa? Alpha itu untuk mengontrol kekuatan watermark. Apabila kecil, maka watermarknya lemah. Apabila besar, maka kualitasnya turun. Tujuannya apa? Tujuan ini untuk mengurangi kompleksitas data, lalu memenuhi spesifikasi, dan mempercepat proses komputasi. Library yang saya gunakan pada tahap pre-processing citra, yang pertama ada CV2, yaitu membaca dan memproses gambar, lalu NumPy, yaitu library untuk operasi matriks. Oke, lanjut ke tahapan selanjutnya, yaitu tahapan transformasi DCT. Jadi, transformasi DCT itu mengubah domain spesial menjadi domain frekuensi dengan memisahkan informasi citra berdasarkan frekuensinya. Formula DCT 2D atau dalam skala gambar atau citra dengan rumus berikut pada gambar. Jadi pada proses ini akan menghasilkan output dengan matriks yang koefisien, di mana menghasilkan DC yaitu energi utama dan AC adalah detailnya. Yang dimodifikasi nanti adalah koefisien AC pada midband. Misal contoh pada blok matriks 3x3 sebelum DCT seperti pada gambar, dan setelah dilakukan perhitungan DCT akan menjadi seperti matriks 3x3 berikut. Oke, jadi makna koefisiennya apa? Yang di kiri atas adalah DC, yaitu representasi rata-rata dari intensitas blok, dan koefisien lainnya adalah koefisien AC, di mana detail frekuensi tinggi dan menengah. Implementasi di sini menggunakan rumus def DCT2 blok, lalu di return. Oke, langkah yang selanjutnya adalah pembentukan payload text ke bit. Jadi payload yang kita gunakan adalah nama saya pribadi dengan 15 karakter Stella Febriana. Akan dikonversi ke format biner ASCII 8 bit. Dan dalam setiap karakter huruf STELLA sudah saya konversi menjadi bentuk biner 0101. Oke, jadi total yang kita dapatkan total bit payloadnya 15 kali 8. Karena total karakternya berjumlah 15, maka total bit payloadnya yaitu 15 kali 8, yaitu 120 bit. Maka bit-bit inilah yang akan disisipkan ke dalam koefisien DCT mid frekuensi dengan citra host yang digunakan dalam metode Koch and Zhao. Berikut merupakan kode yang sudah saya buat dalam Python. Jadi proses pembentukan atau konversi karakter dari payload text ke bit itu direpresentasikan dalam kode Python yang sudah saya buat. Berikut adalah contoh kodenya. Fungsi def text to binary, nanti itu akan diolah sesuai dengan rumus fungsi, dan saya menggunakan juga fungsi def binary to text. Oke, next kita lanjut ke tahapan Koch and Zhao embedding. Tujuan dari tahapan ini yaitu untuk menyisipkan setiap bit ke dalam blok DCT melalui penggunaan program yang sudah saya buatkan dalam Python di samping. Dari fungsi def embed Koch Zhao, terus kita masukkan image dan bit, lalu akan dikonversi ke dalam blok-blok, lalu akan disisipkan ke dalam blok DCT. Jadi sebenarnya secara ringkas, program ini bertujuan untuk memilih titik middle frekuensi yang terpilih. Jadi pada program ini saya memilih titik P1 yaitu 2,3 dan titik P2 yaitu 3,2. Ini adalah koefisien DCT pada posisi mid frekuensi. Jadi inti dari metode proses ini yaitu akan dipilih dua koefisien seperti yang sudah saya jelaskan tadi, lalu akan dihitung rata-ratanya dengan menggabungkan nilai dari C1 dan C2 dibagi 2, itu didapatkan average-nya berapa. Jika nilai adalah bit 0, maka nilai C1 adalah average ditambah alpha per 2, dan nilai C2 adalah average dikurang alpha per 2. Jika bit sama dengan 1, maka nilai C1 adalah average dikurang alpha per 2, dan nilai C2 adalah average ditambah alpha per 2, kebalikannya ya teman-teman. Jadi, pada langkah 4 kita akan memverifikasi nilai selisihnya. Nilai selisihnya yang sudah kita dapatkan dari perhitungan, apabila dijumlahkan, lalu dibagi 2, hasilnya adalah 13,5. Jadi, maka nilai dari C1 sendiri adalah 13,5 ditambah 5, yaitu 18,5, dan nilai C2 adalah 13,5 dikurang 5, yaitu 8,5. Lalu langkah yang selanjutnya adalah verifikasi selisih, yaitu 18,5 dikurangi 8,5 hasilnya 10. Maka bisa dikatakan bahwa bit embedding ini berhasil karena pada aturan embedding Koch and Zhao, jika bitnya sama dengan 0, maka C1 harus lebih besar dari C2, dan jika bitnya sama dengan 1, C2 harus lebih besar dari C1. Sedangkan threshold selisihnya adalah
lebih besar dari 10, maka hasil DCT ini dimodifikasi minimal sehingga perubahan visual itu tidak terdeteksi oleh mata manusia. Oke, lanjut. Ini adalah sedikit penjelasan mengapa pada metode Coach&Zhao embedding ini kita menggunakan middle frekuensi. Yang sudah dijelaskan sebelumnya, titik mid frekuensi terpilih yaitu P1 sama dengan 2,3 dan P2 sama dengan 3,2. Nah, ini merupakan koefisien DCT pada posisi frekuensi middle frekuensi. Karena apabila kita menggunakan low frekuensi, maka perubahan itu terlihat jelas oleh mata manusia sehingga tidak cocok untuk embedding watermark. Lalu apabila kita menggunakan high frekuensi, itu mudah hilang saat kompresi dan pemrosesan gambar. Jadi tidak cocok untuk robustness dan embedding. Dan middle frekuensi ini adalah yang paling cocok. Mengapa? Karena dia paling stabil untuk embedding dan tidak terlihat oleh mata manusia dan tahan terhadap kompresi. Jadi kalau secara jelasnya, apabila low itu perubahannya sangat terlihat, high itu mudah hilang, dan mid itu yang paling stabil. Maka dari itu kita menggunakan middle frekuensi. Lanjut pada proses inverse DCT. Seperti pada kode Python yang saya gunakan di samping, dengan library restart apply IDCT 2D, itu menandakan bahwa restart artinya dimodifikasi atau dikembalikan kembali. Jadi di sini proses setelah embedding selesai, setiap blok 8x8 yang telah dimodifikasi akan di-return atau dikembalikan kembali ke domain spesial menggunakan inverse DCT atau yang difungsikan IDCT melalui proses rekonstruksi restart IDCT 2D atau image citra. Jadi, saya mau menjelaskan maksudnya setiap koefisien frekuensi ini akan dikonversi kembali menjadi nilai pixel. Lalu blok-blok hasil IDCT akan digabungkan kembali membentuk citra utuh 512x512 pixel. Lalu saya akan menjelaskan hasil akhirnya, maka citra watermark itu akan siap ditampilkan dan disimpan. Secara visual, citra tampak identik dengan citra aslinya, dan watermark ini tersembunyi karena disisipkan di dalam domain frekuensi, sehingga tidak terlihat oleh mata manusia. Oke, lanjut ke proses ekstraksi, di mana proses ekstraksi watermark ini akan dilakukan dengan membaca kembali koefisien DCT dari citra yang telah di watermark. Di sini bisa dilihat pada kode Python tersebut, kita memiliki fungsi if D2,3 dikurang D3,2 harus lebih besar dari 0, return bit 0, else return bit sama dengan 1. Jadi yang dimaksud di sini, seperti yang sudah kita gunakan tadi pada titik middle frekuensi yang kita pilih, P1 sama dengan 2,3 dan P2 sama dengan 3,2. Artinya, setiap blok 8x8 menghasilkan nilai 1 bit. Dan total semua yang dihasilkan adalah 120 bit. Karena ada 15 karakter dikali 8 bit sama dengan 120 bit. Maka dikumpulkan 120 blok pertama dengan merekonstruksi payload. Maka output hasil ekstraksinya yang pertama, watermark berhasil diekstrak dari Stella Fabriana diinterpretasi dalam bit yang diekstrak dan dikonversi ke dalam biner ASCII, sehingga didapatkan total 120 bit di mana 15 karakter dari nama saya sendiri. Maka watermark akan terpulihkan secara sempurna. Kesimpulannya, dengan metode Coach&Zhao dan digunakan domain DCT terbukti bahwa mampu menyisipkan dan mengekstrak kembali watermark dengan akurasi tinggi tanpa degradasi visual yang signifikan. Oke, lanjut masuk ke tahapan MSE atau mean square error. Digunakan untuk mengukur kualitas citra hasil watermarking dengan membandingkan citra asli dan citra terwatermark. Dengan implementasi kode MSE sama dengan NP min dalam kurung host dikurang watermark dikali 2. Dengan formula ini, maka hasil pengujiannya output MSE sama dengan 0,1, lalu interpretasi error sangat rendah dan distorsi minimal, lalu kualitas citra terhadap watermark hampir identik dengan citra pada original image-nya, lalu nilai MSE mendekati 0 menunjukkan bahwa keberhasilan metode Coach&Zhao dalam menjaga nilai watermark sendiri. Oke, akhirnya masuk ke tahapan yang terakhir, yaitu tahapan PSNR atau Peak Signal to Noise Ratio. Digunakan untuk mengukur kualitas citra setelah proses watermarking. Dengan rumus PNSR sama dengan 10 dikali log 10 dalam kurung 255 kuadrat dibagi MSE, maka atas nilai dari PNSR yang telah kita masukkan ke dalam fungsi kode Python dev calculate PNSR berikut, didapatkan hasil PNSR lebih dari 50 dB, yaitu menginterpretasikan bahwa kualitas sangat baik, di mana apabila nilainya 40-50 dB itu menghasilkan kualitas yang baik, dan jika 30-40 dB menghasilkan kualitas yang cukup. Hasil pada proyek ini didapatkan nilai 58,13 dB, di mana watermark tidak terlihat secara visual dan kualitas citra terjaga dengan sangat baik. Oke, masuk ke output hasil, di mana saya sudah mengakumulasikan semua kode dan didapatkan hasil di mana total bit sama dengan 120, payload yang dimasukkan adalah Stella Fabriana dengan 15 karakter dan didapatkan ekstrak Stella Fabriana dengan 15 karakter, lalu mendapatkan nilai MSE sama dengan 0,1 dan nilai PNSR adalah 58,13 dB. Jadi saya ingin menjelaskan inti utamanya di mana Coach&Zhao berhasil mengembed karakter dari payload saya dari 15 karakter itu, lalu berhasil mengekstraksi watermark dengan berjalan sangat baik, lalu kualitas citra, image, lalu kualitas visual citra tetap terjaga dengan baik, dan nilai MSI sangat rendah, di mana ini menunjukkan bahwa distorsinya minimal. Lalu nilai PNSR yang kita dapat yaitu 58,13 dB, di mana sesuai klasifikasi apabila PNSR lebih dari 50 dB itu menunjukkan bahwa kualitasnya sangat baik. Jadi dapat kita katakan bahwa kualitas ini sangat baik. Lalu interceptibility-nya terpenuhi, recoverability-nya terpenuhi, dan robustness-nya terpenuhi. Berikut merupakan output dari host image dan watermark image yang sudah menjadi output dari hasil original image dan citra yang saya masukkan di berikut. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan pengucapan. Terima kasih.